Pak Luhut usul, Pak Surya Paloh usul, kita sepakat mau mengangkat Mas Fahri ini jadi dubes di Vatikan aja kan. Terus dia bilang, kenapa lu nanya begitu? Kata Pak Surya Paloh ini. Dia nanya aja bang, saya bilang pengen tahu. Gue pikir-pikir, lu cocok tuh jadi dubes di Vatikan. Biar damai Indonesia, katanya hubungan antara Islam dan Kristen bagus, katanya begitu. Kok kayak begitu bang idenya ya? Kita coba aja, kata dia begitu. Sambil ketawa ini, orang lagi dilantik kita ketawa-ketawa. Kemudian begitu break, ya saya lagi ngobrol sama Ibu Susi, ya Menteri Kelautan, ngobrol begitu. Tiba-tiba ajudan Presiden datang, cari-cari saya rupanya karena banyak orang dubes-dubes dan keluarganya datang, saya dicari. Izin Pak, katanya dicari Bapak Presiden. Katanya. Saya bilang gitu, iya. Akhirnya saya datang. Mereka itu sudah duduk di meja biasa kita kalau pejabat itu setelah selesai acara begitu biasanya ditahan sebentar untuk ngobrol-ngobrol dengan pimpinan lembaga negara. Ada mejanya di tengah itu. Nah di Istana Merdeka nih. Jadi saya udah di Istana Merdeka ini. Jadi udah masuk. Tinggal di kamar Pak Jokowi aja belum. Jadi dipanggil. Jadi udah duduk di situ. Pak Jokowi di sampingnya Pak JK, di samping Pak JK ada Ibu Iriana, Ibu Mufidah. Kemudian di sampingnya Pak Jokowi ada Pak Wiranto, Pak Surya Paloh, Pak Luhut, dan Pak Setia Novanto dan lain. Bu Mega nggak datang pada hari. Jadi saya diajak, saya datang, saya dipanggil Pak Jokowi. Saya berdiri di sampingnya gitu. Dia bilang begini. Nah inilah Pak Jokowi itu lelucon ringan itu dia punya banyak. Ya. Ya, saya khawatir jangan sampai cuma itu gitu loh. Jadi dia bilang Mas Fahri ini kita tadi sudah bicara di sini sama teman-teman, ya. Karena sampean ini kan lagi ribut-ribut katanya gitu. Sama PKS ini tadi Pak Luhut usul, Pak Surya Paloh usul, kita sepakat mau mengangkat Mas Fahri ini jadi dubes di Vatikan aja kan. Saya bilang, boleh Pak, saya bilang gitu. Oh boleh, biar nanti ini diatur ini Indonesia dalam perdamaian, dia bilang gitu. Saya bilang, Pak boleh usul nggak Pak? Satu lagi saya bilang gitu. Kalau bisa Vatikannya dicampur Saudi Arabia Pak, biar dua. Oh boleh ya? Boleh Pak, saya bilang gitu. Nanti kalau Pak JK pergi umroh, itu waktu itu menjelang Golkar yang kemudian Pak Nov jadi ketua itu. Ya, kan dia sudah jadi ketua DPR. Pak Luhut sama Pak JK juga lagi punya persoalan itu. Karena rupanya waktu itu Pak JK itu bawa Pak Ade Komarudin, Pak Luhut dekat dengan Pak Novanto. Saya bilang aja, kalau bisa Pak, saya mau Pak. Dubes Saudi dan Vatikan, dubes Indonesia untuk Saudi dan Vatikan. Biar kalau Pak JK pergi umroh saya jemput, Pak Luhut pergi ke Vatikan juga saya jemput, kayak gitu. Akhirnya ini ketawa. Tapi ini saya kan mengadu nih sebenarnya ceritanya. Tapi Pak Jokowi ketawa aja, dia nggak paham. Yang kedua, ini yang teman-teman mungkin nggak tahu, saya itu setengah mati sibuknya waktu Raja Salman datang. Ini kan Raja Salman datang ini menurut settingnya dia mau mengikuti Raja Saudi sebelumnya, Raja Faisal datang ke Indonesia kemudian berpidato di DPR kan, satu monumen yang sangat luar biasa lah begitu. Kita ambil di arsip nasional tuh pidatonya, kedatangan Raja Faisal dijemput oleh Pak Harto lalu dibawa ke DPR berpidato dan sebagainya. Lalu kita mau ulang itu, udah kita jemput, kita undang banyak orang, ada ribuan orang waktu itu diundang, sampai kan rame itu, apakah Habib Rizik diundang apa tidak, dan seterusnya kan waktu itu rame. Ternyata Raja Salman sulit, karena beliau nggak boleh naik tangga, ya kan? Terpaksa itu kita bikin itu
tempat yang jadi dia nggak boleh naik tangga begini, tapi dia boleh melangkah begini meskipun agak tinggi. Kita bikinlah itu dari besi kan, mulai yang di bawah main di atas gitu. Kita bikinlah untuk nyambut tamu. Ya. Dalam hal nyambut tamu itu Setia Novanto itu hebat lah soal gitu dulu ya. Untuk urusan itu kan, dia memang kan pernah jadi office boy. Oh iya benar, dia bilang. Jadi hari pertama dia jadi ketua DPR, dia keliling tuh di hotel tuh, di DPR tuh ada orang kerja, dibawa ke pinggir, nih pinggirnya kamu nggak bersihin nih. Dia bilang gitu. Saya ini pernah jadi office boy, digituin. Benar tuh. Ini true story ya, bukan komik bongbong kayak tadi itu ya. Nah jadi udah sibuk kita setengah mati. Begitu hari H, kita udah atur acaranya. Kita taruh Raja Salman pidato ke 30 menit. Bayangan kita. Karena di situ yang akan bicara cuman Setia Novanto sama Raja Salman. Udah kita atur. Paginya protokol istananya Raja Salman datang. Raja Salman maksimal hanya bisa bicara 5 menit. Bayangkan itu, kita udah manggil orang dari seluruh dunia ini, kita bikin streaming macam-macam, mau ngedenger pidatonya Raja Salman, tapi dia datang cuman mau pidato 5 menit dan teksnya udah ada 4 paragraf. Assalamualaikum, waalaikumsalam udah 2 tuh. Jadi waduh gimana caranya ini? Putar-putar otak. Udah saya paksa Novanto harus improvisasi. Makanya kalau nanti Anda pulang, Anda lihat YouTube, itulah improvisasi yang sebenarnya banyak salahnya. Tapi karena kita terpaksa harus ada Setia Novanto ngomong lebih lama supaya ribuan orang yang datang tuh menjadi lebih bermakna, kita bikin tepuk tangan supaya gak kelihatan salah. Itulah yang dilakoni Setia Novanto sebelum masuk penjara itu. Terima kasih.